Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar pemberkasan CPNS ini. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas salah satu penyebab pelamar CPNS digugurkan dari kelolosannya, yaitu apabila pelamar CPNS tersebut terbukti terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota atau bagian dari partai politik. Jadi teman-teman perhatikan ini baik-baik, jangan sampai perjuangan teman-teman selama ini digagalkan karena ditemukan masih aktif menjadi anggota partai politik tersebut. Jadi sayang sekali teman-teman. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, kami akan memberikan informasi terlebih dahulu yaitu tentang kode kelulusan CPNS yang harus teman-teman ketahui agar nantinya pada saat pengumuman hasil akhir teman-teman sudah mengetahui apakah teman-teman dinyatakan lolos atau tidak. Kode kelolosan yang pertama yaitu adalah PL, yaitu lulus seleksi CPNS. Nah, jadi peserta yang mendapat kode PL ini itu tandanya peserta tersebut lulus dengan berperingkat terbaik teman-teman di lokasi penempatan yang dilamar setelah integrasi nilai SKD dan SKB. Kemudian yang kedua yaitu PL1, yaitu lulus seleksi CPNS setelah perpindahan antar jenis formasi dengan jabatan dan lokasi formasi yang sama. Nah, jadi kode PL1 ini adalah pelamar yang sebenarnya gagal dalam CPNS ini, teman-teman. Atau bisa dibilang ada di peringkat 2. Namun pelamar tersebut dinyatakan lolos setelah mengisi formasi kosong dalam satu lokasi penempatan yang sama. Jadi pelamar tersebut lolos di lokasi penempatan yang sama, tapi beda formasi, teman-teman. Yang semula melamar di formasi khusus, kemudian pindah ke formasi umum atau sebaliknya. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3 yaitu PL2, yaitu lulus seleksi setelah perpindahan antar lokasi formasi dalam jabatan dan pendidikan yang sama. Nah, jadi nanti apabila teman-teman mendapat kode PL2 ini berarti teman-teman dinyatakan lolos CPNS setelah perpindahan lokasi formasi dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Untuk PL2 ini sebenarnya sama dengan PL1 ini, teman-teman. Awalnya sama-sama tidak lolos CPNS, namun karena adanya optimalisasi formasi kosong, maka pelamar tersebut kemudian bisa lolos dengan mengisi formasi kosong tersebut. Bedanya untuk PL1 ini mengisi di lokasi yang sama. Dan untuk kode PL2 ini mengisi di lokasi formasi yang berbeda. Jadi seperti itu. Maka bersyukurlah buat teman-teman yang nantinya mendapat kode PL1 dan kode PL2 ini karena kalian adalah orang-orang yang Allah pilih untuk mengisi formasi yang kosong tersebut. Ya, walaupun awalnya kalah nilai dan tidak lolos, tapi Allah punya rencana lain yang lebih baik sehingga teman-teman dinyatakan lolos dengan jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian kode yang keempat yaitu PTL, yaitu tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi. Nah, jadi nanti apabila teman-teman mendapat kode PTL ini, berarti teman-teman dinyatakan tidak lulus CPNS dan tidak memenuhi syarat untuk mengisi formasi kosong. Jadi buat teman-teman yang mendapat kode PTL ini, teman-teman harus tetap semangat dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Kemudian yang nomor 5 yaitu TH, yaitu tidak hadir. Nah, jadi ini adalah pelamar yang tidak lolos CPNS, teman-teman, karena tidak hadir mengikuti ujian SKB CPNS. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini adalah siaran pers BKN, teman-teman, yang menerangkan apabila peserta lulus seleksi CPNS kemudian terlibat partai politik, maka otomatis akan gugur. Kita lihat di sini, peserta lulus seleksi CPNS terlibat parpol otomatis gugur. Nah, kita langsung ke intinya saja, teman-teman. Nah, ini dia. Peserta yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman hasil akhir pada 30 Oktober 2020 tidak serta-merta dapat diangkat menjadi CPNS. Ada sejumlah verifikasi peserta yang dilakukan, misalnya keabsahan dokumen pendidikan. Nah, untuk keabsahan ini teman-teman bisa cek pada video kami yang sebelumnya. Kemudian kesehatan, kemudian keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS atau anggota TNI atau Polri. Dan tidak terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota atau bagian dari partai politik atau parpol,
Peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dengan parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya. Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada seleksi tahun ini BKN akan memproses penetapan NIP CPNS 2019 secara digital melalui aplikasi Doku Digital. Selain itu, BKN juga membuka peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019 selama 3 hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan. Hal itu untuk mengakomodir pengaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan oleh masing-masing instansi. Nah, untuk persyaratan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, ini sudah tertera di persyaratan awal teman-teman waktu pengumuman pengadaan CPNS. Dan untuk tahap pemberkasan CPNS ini, para pelamar juga diminta untuk membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa pelamar tersebut tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi teman-teman perhatikan ini baik-baik. Apabila nanti setelah teman-teman menulis surat pernyataan tersebut dan di kemudian hari setelah dicek ditemukan bahwa pelamar tersebut terbukti menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka ini akan bermasalah teman-teman. Teman-teman bisa saja dibatalkan dari kelolosan tersebut. Karena masing-masing instansi nanti akan mengecek seluruh nama calon peserta yang lulus CPNS ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dan bisa juga nanti masyarakat melaporkan ke BKN jika ada calon yang akan diangkat sebagai pengurus parpol. Begitu pernyataan Kepala Biro Humas BKN. Solusinya bagaimana? Nah, buat teman-teman yang sebelumnya pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka teman-teman harus melepaskan keanggotaan atau kepengurusan dari partai politik tersebut dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh ketua atau pengurus dari partai politik yang bersangkutan. Dan ketika tahap pemberkasan nanti, teman-teman harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan atau kepengurusan partai politik tersebut. Dan perlu diketahui juga teman-teman, mengapa CPNS maupun PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini untuk menjaga netralitas dari pengaruh partai politik teman-teman. Untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan semata-mata agar CPNS maupun PNS dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan. Jadi seperti itu. Dan selain menjadi anggota partai politik, ada beberapa hal yang juga bisa membatalkan kelolosan CPNS ini teman-teman. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh tim BKN pada live briefing kemarin, yaitu usia yang melebihi 35 tahun pada saat pendaftaran CPNS. Ini terhitung pada saat pendaftaran awal teman-teman. Jadi walaupun sekarang usia pelamar sudah melebihi 35 tahun, tapi pada saat pendaftaran awal di bawah 35 tahun, maka ini tidak jadi masalah teman-teman. Baik, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.